Nah, buat teman-teman yang masih setia dengerin podcast ini pasti penasaran dengan 2 poin selanjutnya yang gak kalah seru dengan narasumber kedua ini yang pastinya juga dia udah semangat banget nih kayaknya buat ngobrol bareng gue. Yuk kita langsung aja deh gas, kenalin nih narasumber kedua siapa sih? Yuk, Cing. Oi, yoi. What's up? Bangun tidur nih? Enggak? Asik. Box. Boleh dong kenalin dulu nih sama pendengar-pendengar podcast ini. Halo, kenalin nama gue Julian Kaisar. Ya lo semua bisa panggil gue Cing. Bede. Sekarang lagi sibuk apa sih, Cing? Kuliah, kerja? Kuliah, bre. Gue lagi sibuk nyusun laporan. Waduh, berarti lagi semester akhir ya? Lagi sibuk-sibuknya nih ya? Semester akhir. Iya, bre. Pusing. Waduh. Yang penting jangan sampai ada wisuda online deh nanti ya. Iya, gue nggak mau sih. Asik. Iya, benar-benar. Gue juga ngalamin soalnya nih. Lagi akhir-akhirnya, lagi pusing-pusingnya. Terus kondisi lagi kayak gini gitu ya. Tapi sehat kan? Sehat dong. Sehat terus kita. Nah, tadi kan gue udah ngobrol nih sama narasumber yang pertama soal milenial, 2 poin kayak eksistensi, terus kuliah sekedar formalitas. Dan sekarang gue saatnya ngobrol sama lo soal susah diajak kerja sama satu lagi pola pikir sempit. Apalagi kan lo sekarang lagi sibuk-sibuknya kuliah. Pasti di lingkungan lo tuh adalah yang susah diajak kerja sama gitu. Kalau misalnya susah diajak kerja sama, kalau menurut lo tuh apa sih? Susah diajak kerja sama menurut gue ketika dia tuh udah nggak apa ya, dari awal gue ajak aja dia udah nggak mau. Kalau gue sih tipenya yang kalau emang dia dari awal udah nggak mau dan dia ngasih alasan yang jelas, ya udah gue nggak akan lanjut lagi kerja sama dia. Karena buat apa ketika dia memang berpotensi gitu, dia punya potensi, tapi ketika dia gue ajak kerja sama dan dia kayak apa ya, kayak ngulur-ngulur gitu loh supaya dia dikejar gitu, yang gue sih gue nggak mau kerja sama orang kayak gitu. Berarti contohnya tuh orang kayak gimana sih yang susah diajak kerja sama tuh? Orang yang sulit diajak kerja sama menurut gue orang-orang yang ngerasa kalau misalkan dia mati aja tuh dia yang masuk lubang mayatnya tuh dia sendiri gitu, terus dia juga yang ngubur sendiri. Aduh, bahasanya keras ya. Iya begitu ya kan. Kayaknya emosi banget nih. Oke. Tahu kalau kayak gitu tuh tahu nggak sih Cing kenapa gitu ya? Kenapa sih orang tuh susah diajak kerja sama? Kalau misalnya tadi kan Cing kayak misalnya dia mau egois sendiri segala macam kayak gitu. Nah itu kenapa sih kalau menurut Cing? Kayak faktor utamanya tuh apa gitu? Uang, men. Waduh, sensitif nih kayaknya masalah uang ya. Langsung aja lah. Gimana? Kayaknya lingkungannya uang. Kayaknya di lingkungannya pernah nih. Boleh dong ceritain, siapa tahu dapat informasi buat teman-teman nih gitu. Ini menurut pengalaman pribadi gue aja ya. Jadi gue pernah bikin project bareng. Di awal kesepakatannya itu dia malah orang ini ngomong sama gue, di sini kita sama-sama kerja, dia bilang sama-sama kerja, kita sama-sama mimpin, sama-sama ngejalanin ini bareng gitu. Tapi ketika makin kemari gue ngerasa jadi kayak gue dipekerjakan sama dia. Jadi ini bukan kerjasama tapi kayak lu mempekerjakan gue. Kalau kayak gini mah namanya. Oh jadi kayak lo yang kerja semuanya nih gitu? Ya bukan cuman itu. Gue ngerasa gue punya saran, punya ide ditolak, tapi gue harus selalu ngejalanin arahan yang dia kasih. Ya itu kan jatuhnya gue dipekerjakan dong. Ya, bukan di awal kesepakatannya kerja sama. Berarti itu kayak lebih serem ya daripada disuruh sama cewek kita sendiri. Ya kacau. Aduh, sama pacar kita sendiri gitu, kayak lebih serem gitu dari cerita-ceritanya gitu. Berarti faktor utamanya tadi tuh karena uang gitu ya. Mungkin ada faktor lain gitu kayak misalnya selain uang gitu, apa gitu. Kira-kira nih anak ini kenapa sih gitu? Egois menurut gue.
Terus kalau misalnya nih ada seseorang nih punya karakter pendiam terus suka kayak menyendiri gitu, itu kalau menurut lo bisa diajak Bisa. kerja sama nggak sih kalau misalnya dari Kalau lingkungan menurut lo gue kayak gitu-gitu? bisa. Cuma kita harus ngerti aja. Kita juga harus pahamin karakternya Karena dia, karena kan kita tahu dia anaknya penyendiri gitu kan, berarti kita kenal karakternya dia. Ya otomatis kita juga iya, bisa otomatis kita juga harus bisa tahu nih posisi kerja yang cocok untuk dia gitu. Bisa kok. berarti nggak semua orang pendiam atau yang suka menyendiri itu susah diajak kerja sama Iya. kan ya gitu ya. Stereotype mah. Giliran diajak kerja sama nggak mau kerja sama. Giliran gak diajak ngomongin di belakang. Itu menurut Encing gimana? Santuy aja, jalan aja atau gimana? Sedangkan misalnya nih, Encing punya project. Misalnya Encing punya project A gitu. Terus ngajak nih si B buat ikut ke projectnya, tapi pas diajak kerja sama dia nggak mau, tapi giliran dikeluarin atau misalnya nggak diajak kerja sama untuk suatu project, dia ngomongin di belakang. Itu menurut Encing gimana sih? Kalau menurut gue dia mendingan ngomongin gue dari belakang sih, ketahuan. Daripada harus kerja sama tapi nggak kerja sama gitu. Iya. Lagi dia ngomongin gue dari belakang, berarti dia udah nggak bener tuh. Berarti nggak sih? Itu aja kalau gue mau simpel. Jadi nusuk ya dari belakang gitu ya kalau menurut Encing ya? Iya. Asik. Padahal biasanya kan kalau hal kayak gini kan dialami oleh wanita, tapi ternyata sama pria juga sering dialami ya. Iya kan, karena kita sama-sama manusia ya, Bre. Tapi gimana sih kalau menurut lo, kita sebagai teman atau sebagai generasi milenial juga, ketika ada lingkungan kita yang seperti itu, tindakan kita tuh harus seperti apa sih? Kalau gue ya, ini menurut pengalaman gue pribadi, kalau gue ngomong langsung ke dia to the point. Masalah dianya mau berubah atau enggak, gue kasih waktu. Gue masih bisa punya kebijakan lah gitu. Tapi kalau misalkan udah 2 kali gue tegur dia masih kayak gitu, gue cabut sih. Oke, bodo amat gitu ya? Iya, bodo amat sih. Berarti dia udah nggak bisa dikasih tahu pakai mulut gitu kan? Jangan sampai. Iya, maksudnya udah nggak bisa dikasih tahu pakai mulut, jangan sampai kita ngasih taunya pakai cara yang lain gitu. Makanya gue cabut aja. Oh iya, benar-benar, pokoknya jangan ada kekasaran gitu lah ya. Iya enggak, kita kan kawan bukan lawan. Baik-baik. Iya, tapi ada tuh yang bikin kawan jadi lawan nggak sih? Ada. Kalau menurut tuh banyak nih kayaknya. Ada. Ya itu semua. Kalau menurut gue kawan bisa jadi lawan itu ya menurut gue satu faktornya uang. Boleh dong ceritain satu pengalaman yang paling bikin lo kesel sama lingkungan lo yang susah diajak kerja sama gitu? Ya kayak apa ya? Kayak ini deh, kayak tugas aja deh, tugas produksi, tugas gua kampus. Coba sih. Pembagian tanggung jawab gitu, struktur kerja. Ya itu kan udah ada dari awal. Tugasnya gitu ya? Iya, Oke, sekali 2 kali rapat, brainstorming segala macem, menurut gue oke. Tapi keseringannya apa ya, kalau sering gue rasain gitu, kalau misalkan ketemu sama orang-orang kayak gini tuh, itu kayak dia otaknya nggak lagi ngurusin hal itu, jadi dia pikirannya kemana tapi badannya kemana-mana. Iya, gimana gitu, jadi otak lo lagi di mana, raga lo lagi di sini gitu. Bingung. Makanya dari situ gue ambil sikap orang yang mau gue ajak kerja sama adalah orang yang bisa serius. Dan gue juga jujur gue rada kejam, kayak teman-teman deket. Gimana tuh kejam ya? Kayak teman-teman deket gue banyak juga yang nggak gue ikut ke kerjaan bareng gue. Bukan karena apa, karena ya lu tetap temen gue, lu asik gitu. Tapi sorry, daripada kita nanti akhirnya jadi jelek ya kan hubungannya, mendingan ya udah nanti lu tahu hasilnya aja deh. Selau prosesnya lewatin, lu terima jadi aja gitu. Soalnya gue tahu ya temen beberapa ada yang asik diajak kerja,
Ada yang asik, Ada yang ada asik diajak kerja tapi nggak asik diajak nongkrong, ada yang biasa asik diajak nongkrong nggak asik diajak kerjanya gitu, kayaknya pelein. Oh ya, jadi ketika kita sama teman tuh beda posisi. Kayak dia enaknya buat kerja sama. Terus yang kalau misalnya temen B, dia enaknya buat main kayak gitu. Itu gue alamin juga sih sebagai generasi milenial gitu. Jadi ada Kayaknya nggak jauh-jauh gitu ya dari lingkungan kita gitu ya. Emang itu yang ada ya kan realitanya. Jadi kayaknya dari tadi kita udah seru banget nih ngobrol sama dua narasumber kece. Terus mungkin waktunya sedikit ya, jadinya nanti kapan-kapan mungkin kita bisa ngobrol lagi. Nah terus buat pendengar-pendengar setia podcast ini, terus dengerin podcast ini, dan misalnya kalau teman-teman di sini punya kritik saran langsung aja datang ke Instagramnya Movie On ID.